Oke, kali ini kita bahas sistem endokrin ya. Jadi tubuh kita itu kan punya banyak sistem, terdiri dari beberapa organ gitu ya. Kayak ada organ respirasi, ada organ reproduksi, ada indera-indera khusus seperti mata, telinga gitu. Dan ada organ-organ yang lain kayak pencernaan, kardiovaskular dan lain sebagainya lah. Nah, untuk mempertahankan kelangsungan hidup kita, organ-organ atau sistem-sistem tubuh kita itu harus bekerja sama dengan baik, harus saling terintegrasi. Contohnya ya, misalnya pada saat kita makan, pas mau nelen makanan itu kan makanan tuh harusnya masuk ke esofagus, ke saluran pencernaan. Nah, pada saat menelan itu saluran nafas harus tertutup supaya makanannya nggak masuk ke saluran nafas. Nah, itu salah satu bentuk pengaturan integrasi ataupun kerjasama yang sederhana dari sistem-sistem di tubuh kita. Siapa sih yang mengatur kerjasama itu? Nah, itu ada dua, yaitu sistem saraf dan sistem endokrin. Kalau kita bicara sistem endokrin, itu berarti kita bicara tentang kelenjar-kelenjar yang ada di tubuh kita. Ada macam-macam tuh, ada kelenjar hipofisis, ada kelenjar gonad, ada kelenjar tiroid dan paratiroid, pankreas, terus kemudian adrenal gitu ya. Si kelenjar-kelenjar ini mereka akan menghasilkan hormon. Hormon inilah yang akan memberikan efek fisiologik dan metabolik di tubuh kita. Dia akan melakukan berbagai macam regulasi, misalnya regulasi tumbuh kembang, regulasi respon imunitas tubuh, regulasi keseimbangan cairan dan ion-ion, metabolisme energi, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih hormon-hormon ini bekerja? Jadi ada beberapa tahap yang harus dilewatin si hormon ini pada saat dia bekerja. Yang pertama tentunya adalah tahap produksinya. Seberapa banyak dia harus diproduksi, kapan produksinya ini harus ditingkatkan, kapan produksinya ini harus dikurangi, itu diregulasi oleh dua cara. Cara yang pertama adalah melalui aksis hipotalamus, hipofisis, dan organ endokrin yang akan kita bicarakan nanti. Yang kedua melalui respon langsung terhadap perubahan metabolik dan homeostasis. Nah, jadi singkatnya gini, kelenjar-kelenjar ini itu nggak ujuk-ujuk memproduksi hormon. Jadi dia diperintahkan dari pusatnya di hipotalamus. Hipotalamus akan mengeluarkan sejumlah releasing hormon ke dalam sirkulasi, kemudian sampai ke hipofisis. Sampainya releasing hormon ini ke hipofisis akan membuat hipofisis mengeluarkan hormon-hormon stimulating namanya. Hormon-hormon stimulating inilah yang akan menstimulasi kelenjar-kelenjar endokrin kita untuk mengeluarkan hormon-hormon yang nantinya akan memberikan efek fisiologik dan metabolik pada tubuh kita. Nah, cara yang kedua itu tadi regulasinya melalui respon metabolik langsung ya terhadap perubahan metabolik maupun homeostasis. Nah, itu contohnya pada hormon insulin misalnya. Peningkatan kadar gula darah akan langsung direspon dengan pengeluaran insulin. Begitupun penurunan kadar gula darah akan langsung direspon dengan pengeluaran glukagon. Nah, kira-kira seperti itu tentang regulasi. Nah, setelah si hormon ini diproduksi dalam jumlah yang normal, kan mau dipakai nih, dia harus dikeluarin dulu ke dalam darah. Nanti dari dalam darah dia akan diangkut ke jaringan targetnya. Setelah sampai di jaringan target, di membran sel targetnya dia akan berikatan dengan reseptornya. Kompleks hormon reseptor inilah yang kemudian akan mengaktifkan serangkaian reaksi di dalam sel yang kemudian pada akhirnya reaksi-reaksi itu akan memberikan efek fisiologis dan metabolik di tubuh kita. Gitu. Jadi melalui 3 tahapan tersebut kita bisa mengira-ngira nih
kira-kira kalau terjadi gangguan itu gangguannya bisa di mana aja gitu. Jadi gangguannya ya bisa terjadi di 3 tahapan tadi. Bisa terjadi pada tahap produksi. Jadi kalau regulasinya terganggu, maka seseorang bisa memproduksi hormon secara berlebihan atau malah kurang, yang dikenal dengan istilah hiper atau hipo. Kemudian masalah kedua dapat terjadi pada reseptornya di membran sel. Jadi bisa aja ada sesuatu yang merusak reseptor-reseptor hormon tersebut di membran sel sehingga hormonnya nggak bisa bekerja. Atau bisa juga masalahnya terjadi pada reaksi-reaksi pasca reseptor gitu. Nah, kalau hormon-hormon ini mengalami gangguan-gangguan tadi, misalnya produksinya berlebihan atau produksinya kurang gitu, atau produksinya normal tapi dia nggak bisa masuk ke dalam sel karena reseptor di membran selnya itu rusak. Nah, kalau itu terjadi, maka akhirnya hormon-hormon ini tidak bisa bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Regulasi tumbuh kembang akan kacau, respon imunitas tubuh akan kacau, respon jaringan terhadap cedera dan stres akan kacau, keseimbangan cairan dan ion-ion juga akan kacau, proses metabolisme energi juga akan kacau, bisa menjadi lebih cepat metabolismenya atau menjadi lebih lambat dan lain sebagainya. Jadi gitu kira-kira overview tentang sistem endokrin.